Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pagi ini kebetulan saya melakukan perjalanan ke Kota Malang dan beristirahat sejenak di kawasan Cangar, di Puncak Cangar. Alhamdulillah, pagi ini udara begitu segar, begitu sejuk, dan pemandangannya begitu luar biasa. Sekalian mentadaburi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan langit dan bumi. Dan termasuk juga ketika kita juga ini diciptakan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dipilih menjadi khalifah yang mengelola alam semesta ini di bawah naungan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian dalam kebaikan, seperti kita tahu selama ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW dalam mentadaburi beliau, dalam menteladani beliau, mengikuti apa yang telah beliau lakukan dan mencontoh keseharian beliau. Intinya adalah kita sebagai hamba Allah yang percaya dan yakin serta mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb, sesembahan yang kita ibadahi. Maka Allah juga memerintahkan kita untuk ittiba Rasul, untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata ada selain figur dari baginda Nabi Muhammad SAW yang Allah perintahkan untuk kita ikuti, yang kita ikuti untuk kita teladani. Bagaimana sepak terjangnya, bagaimana kehidupannya, dan bagaimana sikap dia, yang figur ini dalam beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Figur selain Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan salah seorang ulama besar pernah menyampaikan Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi dan rasul yang mempunyai kedudukan mendekati kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah di samping memerintahkan kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, mentadaburinya, menteladaninya, maka kita juga diperintahkan untuk mengikuti dan menteladani dari apa yang telah ditunaikan, apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Muntahana, di situ Allah mengatakan berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima waladina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik yang terdapat pada diri Ibrahim dan waladina ma'ahu, dan beberapa orang yang menyertainya. Siapakah mereka yang menyertai Nabi Ibrahim dalam kebaikan? Diterangkan dalam berbagai kitab, dalam berbagai literatur, yaitu Nabi Ismail, yaitu anaknya, begitu juga istrinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabatku dalam kebaikan, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim ini, apa yang kita ambil dari sikap dari Nabi Ibrahim ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan ihwal Nabi Ibrahim di surat As-Saffat. Kalau kita membaca mulai dari ayat 81, maka pada titik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah di surat As-Saffat ayat ke-84. Di situ Allah mengatakan izja'a rabbakum biqalbin salim, dan ingatlah ketika Ibrahim menghadap Tuhannya dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih. Para mufassirin, para ahli ulama yang menekuni dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran mengatakan yang dimaksud dengan biqalbin salim di sini adalah ketika Nabi Ibrahim membebaskan hatinya hanya untuk Allah, mengikhlaskan hatinya untuk Allah, dan meninggalkan segala hal yang merusak hati, seperti mencari ridho kepada Allah, mencari ridho kepada selain Allah, yaitu berbuat syirik, atau mencari puji-pujian selain puji dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya kita membersihkan hati. Hati ini mempunyai kedudukan penting. Tidak hanya masalah fisik atau zahir saja yang perlu kita perhatikan. Tidak hanya masalah ibadah fisik saja, ibadah zahir saja yang diperintahkan oleh Allah, tetapi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan masalah hati. Ibadah hati, ibadah batin itu juga penting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasr
menceritakan doa permintaan para sahabat Nabi terdahulu, yaitu dari golongan Ansor dan Muhajirin, ketika mereka semuanya dipersaudarakan dengan persaudaraan di atas kalimat la ilaha illallah. Salah satu doa mereka adalah agar hati mereka dibersihkan oleh Allah. Di surat Al-Hasyr ayat 10 Allah mengabadikan doa permintaan mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka raufur rahim. Mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dosa-dosa kami ya Allah, dan juga dosa-dosa saudara kami yang sudah terlebih dahulu memeluk dalam keadaan iman kepadamu. Lalu mereka juga meminta, ya Allah, ya Rabb kami, maka hilangkanlah ghilla lil ladina fi qulubina, rasa iri, rasa dengki di dalam hati kami, terhadap saudara-saudara seiman kami. Rabbana innaka raufur rahim, sesungguhnya Engkau wahai Rabb adalah Engkau maha menyayangi dan Engkau maha berbelas kasih. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan, inilah pentingnya hati. Sampai para sahabat terdahulu, mereka berlindung kepada Allah dari hati yang kotor. Mereka ingin mencapai teladan mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjaga hatinya untuk mencapai biqalbin salim. Oleh karena itu pentingnya menjaga hati ini agar tetap bersih. Banyak sekali para sahabat terdahulu, mereka itu berusaha mencari bagaimana caranya mereka mendapatkan kebersihan hati ini. Sebagai contoh, ada sebuah kisah yang cukup menarik, di mana kisah ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, didapatkan dari sahabat Anas bin Malik. Waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk bermajelis, berkumpul dengan para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, yadlal fikum min ahlil jannah, sebentar lagi ada seseorang calon penghuni surga. Lalu ditunggunya, ketika para sahabat mendengar info dari Rasul ini, ditunggu. Ternyata ada seorang sahabat Ansor yang datang, mau masuk ke dalam masjid. Kemudian dia berwudu dan dia menenteng sendalnya, menenteng terompahnya. Lalu dia bergabung dengan para sahabat yang lain untuk mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW ini. Kemudian hari berikutnya, keesokan harinya, hari kedua, Rasulullah mengatakan, jadlat fikum min ahli jannah. Lihat, sebentar lagi ada seseorang calon penghuni surga. Ditunggu oleh para sahabat yang lain. Ternyata jamaah sekalian, sahabatku sekalian, itu adalah laki-laki Ansor yang kemarin, yang dikatakan Rasulullah calon penghuni surga. Dan hari ini pun dia bergabung bersama Rasulullah dan majelisnya di dalam situ. Pada hari berikutnya, yaitu hari ketiga, lagi-lagi Rasulullah SAW pun menyampaikan jadlat fikum min ahlil jannah. Dan lihatlah, sebentar lagi ada calon penghuni surga yang akan datang kemari. Ternyata lagi-lagi dia, laki-laki Ansor yang sudah 2 hari kemarin berturut-turut disampaikan Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Para sahabat pun meyakini bahwa Rasulullah ketika mengucapkan sesuatu, statement, mengungkapkan sesuatu bukan dilandasi karena nafsunya, tetapi karena murni dapat wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, timbul di dalam hatinya rasa ghibtah. Ghibtah itu adalah iri, rasa iri, ingin mengetahui kenapa sih dia kok bisa dikatakan sebagai calon penduduk surga. Lalu akhirnya kemudian dia datang kepada laki-laki Ansor itu, minta izin untuk menginap di rumahnya, dan standar menginap bagi tamu adalah selama maksimal 3 hari. Abdullah bin Amr bin As kepada laki-laki Ansor yang kata Rasulullah dijamin masuk surga tadi, dia mengatakan, sesungguhnya aku ini sedang ada masalah dengan bapakku. Aku sedang terjadi cekcok. Oleh karena itu aku ingin sedikit menghindar sementara waktu bertemu dengan bapakku, dan aku ingin menginap di rumahmu. Akhirnya oleh sahabat Ansor ini diizinkan menginap. Dan diamatilah Abdullah bin Amr bin As mengamati keseharian laki-laki tadi. Mungkin dia berprasangka, mungkin dia nanti malam dia akan melaksanakan sholat tahajud, atau dia makan sahur. Ketika dia mengamati pola hidup dari sahabat Ansor ini, ternyata laki-laki Ansor tadi diamati oleh Abdullah bin Amr bin As sempat bangun, tapi ternyata dia hanya bangun ke kamar kecil. Kemudian dia kembali ke tempat tidur, dia tidur lagi. Lalu
Begitu seterusnya sampai hari kedua. Abdullah bin Amr bin As ketika menginap, dia mengamati bagaimana pola hidupnya, pola aktivitasnya. Ternyata dia habis isya sampai subuh dia tidur, tidak bangun-bangun. Lalu kemudian hari ketiga juga begitu, dia amati bagaimana ibadahnya. Ternyata seperti hari-hari kemarin, dia tidak ada amalan-amalan yang menurut Abdullah bin Amr bin As ini amalan yang luar biasa, yang menjadi andalannya. Ternyata dia lebih banyak melakukan aktivitas biasanya, tidak sholat tahajud, tidak sahur, puasa sunnah dan sebagainya. Lalu akhirnya pada setelah hari ketiga, Abdullah bin Amr bin As ini pun pulang. Dan ketika dia akan berpamitan, dia berkata kepada sahabat Ansor tadi, "Wahai saudaraku, sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya aku ini tidak ada masalah dengan bapakku. Hubunganku dengan bapakku baik-baik saja. Tetapi aku menginap ke rumahmu karena aku telah mendengar baginda Nabi SAW menyampaikan dalam 3 kesempatan, 3 hari berturut-turut bahwa engkau calon penduduk surga. Aku pun penasaran, makanya aku minta izin kepadamu untuk menginap di rumahmu. Aku ingin mengetahui apakah amal-amal apa saja yang engkau lakukan. Dan aku melihat dan aku amati, ternyata engkau melakukan amalan yang biasa yang dilakukan kebanyakan orang. Engkau juga tidak banyak melakukan ibadah di malam hari. Oleh karena itu aku terima kasih kau telah mengizinkan aku menginap di rumahmu." Dan ternyata ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabatku dalam kebaikan, ketika Abdullah bin Amr bin As ini hendak pulang, keluar dari pintu, lalu sahabat Ansor tadi pun mengatakan, "Tunggu sebentar, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu." Lalu sahabat Ansor mengatakan, "Aku memang tidak banyak melakukan amal ibadah, aku memang tidak banyak melakukan sholat malam, tetapi sebelum aku ini beranjak tidur, aku senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar hatiku ini diberikan kelapangan hati, agar hatiku ini dihindarkan dari sifat iri dan dengki, benci kepada sesama kaum muslimin, dihindarkan dari penyakit-penyakit hati. Dan aku juga memohon kepada Allah agar aku diberikan kesempatan untuk memaafkan orang-orang yang telah menzalimi aku sebelum mereka minta maaf kepadaku. Mungkin inilah yang bisa menyebabkan aku dikasih oleh Rasulullah gelaran sebagai seorang yang hamba, insya Allah sebagai hamba-hamba yang akan masuk surga." Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabatku dalam kebaikan, dalam kisah ini kita bisa mengambil 2 pelajaran. Yang pertama, semangat para sahabat terdahulu, bagaimana mereka itu ingin meniru, punya iri dalam masalah ibadah. Ketika Rasulullah mengatakan sahabat ini masuk surga, calon penghuni surga, Abdullah bin Amr bin As timbul ghibthah, rasa iri. Iri itu hanya ditujukan untuk masalah-masalah ibadah, masalah-masalah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, bukan iri dalam hal kenikmatan duniawi seperti harta, pangkat dan jabatan. Ini menjadi perkara penting. Bagaimana iri itu hanya dibolehkan kepada 2 hal, kata Rasulullah, yaitu iri kepada orang dermawan yang dengan hartanya dia menginfakkan seluruh hartanya untuk agama ini, dan iri kedua hanya ditujukan kepada orang-orang yang berilmu, yaitu yang mempunyai ilmu yang luas, yang dalam, lalu dengan ilmunya dia berdakwah, mengamalkan ilmunya. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah bagaimana seorang sahabat Ansor yang membebaskan hatinya dari sifat iri dengki, kemudian dia membebaskan kebencian kepada saudaranya yang seiman. Dia membersihkan hatinya, memaafkan kepada orang-orang yang belum sempat meminta maaf kepadanya. Lalu dengan sifat itu tadi, Allah memberikan dia surga. Makanya dengan hati yang bersih ini mampu menjadikan kita menjadi calon-calon penduduk surga. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.